Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfira Yunanda, NIM 0101181005, mahasiswa KPIA semester 7 pada mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Pada video ini saya akan menyampaikan materi ceramah tentang menyambut bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga beliau senantiasa ditempatkan oleh Allah di sisinya sebagai umat yang memperoleh derajat yang paling tinggi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa puasa adalah salah satu ibadah terbesar dan sebaik-baiknya amalan dalam ketaatan. Dan puasa Ramadan adalah puasa tertinggi dan wajib hukumnya bagi semua muslim. Allah menyatakan bahwa amalan puasa adalah untuknya, dan Dia langsunglah yang memberi balasan yang berlipat-lipat, dikhususkan dengan pintu surga, dan dipanggillah orang-orang yang berpuasa darinya untuk masuk. Tidak akan ada memasuki surga lewat pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Banyak sekali keutamaan puasa pada bulan Ramadan yang dikabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya keutamaan puasa Ramadan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa puasa juga diwajibkan atas umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika puasa bukan sebuah amalan yang agung, maka tidak mungkin puasa juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Walaupun puasa mereka berbeda dengan puasa kita, artinya bukan pada bulan Ramadan yang diwajibkan atas mereka. Akan tetapi, amalan puasa itu tersendiri telah diwajibkan atas mereka, yang menandakan bahwa amalan itu sangatlah agung. Yang kedua, puasa adalah sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan pengharapan pahala, diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Hadis muttafaqun alaih. Iman di sini adalah beriman dengan Allah dan ridhonya atas diwajibkannya puasa Ramadan. Pengharapan yaitu mengharap balasan dan pahala dari Allah. Jika seseorang telah yakin dan ridho akan kewajiban berpuasa, serta tidak benci atas kewajiban berpuasa, yakin terhadap pahala dan ganjaran yang akan didapat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Yang ketiga, bahwa pahala puasa tidak terikat dengan jumlah tertentu, akan tetapi pahalanya diberikan kepada orang yang berpuasa tanpa perhitungan. Rasulullah SAW bersabda, semua amalan anak Adam untuknya, dan dilipat gandakan setiap satu kebaikan dianggap 10 kali kebaikan tersebut, dan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Allah berfirman, kecuali puasa, karena amalan itu untukku dan aku akan membalasnya, disebabkan meninggalnya syahwat dan makanannya demi aku. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa setelah menahan nafsu lapar dan dahaga seharian penuh,
dan kebahagiaan ketika menjumpai Allah di akhirat kelak dengan dimasukkannya ke dalam surganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, untuk orang yang berpuasa dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika menemui Tuhannya. Hadis tersebut adalah hadis muttafaqun alaih. Yang kelima, bahwa amalan puasa memberi syafaat kepada yang mengamalkannya, seperti Al-Quran yang memberi syafaat di akhirat kepada orang yang membacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran memberi syafaat bagi seseorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rob, aku telah menahannya dari makanan dan syahwat, maka berilah dia syafaat. Al-Quran berkata, wahai Rob, aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka berilah syafaatnya. Rasulullah berkata, maka keduanya memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Al-Hakim. Hadirin yang berbahagia, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan akhirnya tiada gading yang tak retak, tiada satupun yang sempurna. Walaupun kecil pasti ada cacat dan celahnya. Untuk itu, bila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon keikhlasan hati untuk dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.